Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai audit pada ekuitas. Jadi sekarang kita akan mengaudit ekuitas dari suatu perusahaan. Nah, apa sih ekuitas gitu kan? Ekuitas adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Jadi sebenarnya ekuitas itu adalah modal yang disetor ya kan oleh pemegang saham untuk mendirikan suatu usaha. Nah, usahanya itu kan macam-macam ya. Ada perorangan, ada firma, ada koperasi, sama ada PT. Kalau perorangan itu nama ekuitas itu adalah modal si Amin. Ini cuma si Amin sendiri ya kan, Amin nyetorin modal buat usahanya gitu. Nah, kalau firma atau CV biasanya orangnya itu lebih dari satu gitu. Jadi modal si Amin dan si Badu gitu misalnya. Nah, kalau untuk koperasi, modal ekuitasnya mereka itu adalah simpanan para anggota. Jadi anggotanya pada nyimpen di koperasi. Nah, uang di koperasinya itu yang digunakan oleh si koperasi untuk berusaha gitu kan. Untuk menjalankan operasinya. Nah, sedangkan kalau PT, ekuitasnya itu berupa modal saham, yaitu modal yang disetor, ya. Nah, di PT itu ada istilah yang namanya modal yang disetor atau modal saham, yaitu modal pada suatu PT yang telah disetor oleh pemegang saham gitu. Jadi, pemegang saham udah menyetorkan sejumlah modal, itu namanya adalah modal yang disetor. Nah, kalau agio atau disagio saham itu kalau misalnya saham yang disetor oleh si perusahaan itu nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai parnya gitu. Kalau misalnya lebih tinggi berarti kalau di atasnya berarti namanya agio, kalau misalnya ternyata harga pasar itu lebih rendah berarti namanya adalah disagio. Nah, sedangkan ini adalah komponen ekuitas ya. Ini adalah komponen ekuitas di perusahaan gitu, di PT, bentuk PT. Nah, ada yang namanya return earning, yaitu adalah laba yang ditahan atau yang belum dibagi-bagi gitu. Nah, biasanya penyajiannya itu dipisah antara laba tahun lalu sama laba tahun berjalan biar kelihatan nih tahun ini perusahaan itu untungnya berapa. Jadi biar kelihatan di laporan posisi keuangannya tahun ini perusahaannya itu untungnya itu berapa, makanya dipisah. Terus biar kelihatan laba tahun lalunya gitu. Jadi sebenarnya masih ada laba yang belum dibagiin ke pemegang saham itu berapa. Terus ada selisih penilaian kembali aset tetap. Jadi ini misalnya ini adalah revaluasi. Revaluasi itu masuknya adalah ke other comprehensive income ya. Kenaikan nilai aset karena revaluasi. Nah, jadi kan kita kan kalau di SAK itu kan yang namanya aset tetap itu kan boleh boleh di apa ya? Dinilainya berdasarkan nilai wajar ya kan. Jadi kan nilai aset tetap itu kan bisa naik nih kayak misalnya tanah gitu kan ya. Nah, nilai aset tetapnya itu naik, nah itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan kalau gitu. Jadi masuknya itu adalah ke other comprehensive income. Namanya adalah selisih. Kalau misalnya aset tetap berarti selisih penilaian kembali aset tetap. Kalau misalnya investasi masuk juga ke OCI gitu. Jadi harga pasar investasi yang dia adalah available for sale itu dimasukinnya itu adalah ke OCI juga gitu. Lalu ada yang namanya modal sumbangan donasi atau hibah gitu. Jadi ini adalah modal yang diperolehnya itu dari sumbangan atau donasi gitu. Terus nggak boleh diakuinya sebagai pendapatan ya sesuai dengan SAK. Nah, kalau bentuknya PT, entitas bentuknya PT itu modalnya itu ada 3 macam. Modal dasar, nah modal dasar itu adalah yang autorized, yang tersedia gitu. Ada yang ditempatkan, yang ditempatkan itu adalah yang sudah di-issued, yang sudah ditempatkan, yang sudah di apa? Yang sudah di-issued, yang sudah dikeluarkan gitu. Nah, biasanya modal yang ditempatkan ini nggak boleh lebih dari si modal dasar. Karena kan yang tersedia kan misalnya kan cuma 10.000, ya nggak mungkin kan yang ditempatkannya gitu kan lebih dari 10.000 gitu. Maksimum itu sama. Ada modalnya di store gitu. Nah, dari yang di-issued gitu kan, biasanya kan ada yang treasury stock tuh. Nah, di store itu sama dengan yang beredar gitu. Jadi apa namanya? Di store itu adalah uang yang udah di store pemegang saham ke PT gitu. Tapi kalau misalnya ada treasury stock, maka jumlah yang ditempatkan ini beda sama yang di store. Kalau misalnya ada treasury stock, jumlah yang di store itu lebih kecil daripada yang ditempatkan. Tapi kalau misalnya tidak ada treasury stock, maka jumlah yang ditempatkan itu akan sama dengan yang di store gitu ya. Oke. Nah, ini adalah
penjelasannya tadi, modal dasar adalah modal yang diinginkan atau dituangkan dan dijabarkan pada akte pendirian. Nah, biasanya kalau di akte pendirian itu ada tuh modal dasarnya berapa gitu. Dasarnya jadi yang tersedia itu berapa gitu. Nah, modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang sudah diterbitkan sahamnya gitu. Minimal adalah 25% dari si modal dasar. Minimal itu udah pernah di-issue, udah pernah ditempatkan itu 25%. Nah, yang disetor itu adalah minimal itu 50% dari modal yang ditempatkan. Jadi treasury stocknya itu nggak boleh lebih dari 50% dari si modal yang ditempatkan, ya. Dan harus sudah di store penuh. Jadi benar-benar uangnya udah masuk gitu. Oke. Nah, jadi si PT ini ya, perseroan terbatas ini dia itu bisa melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga kalau misalnya dia sudah dinyatakan sah sebagai badan hukum. Nah, apa aja syarat-syarat bahwa PT ini sudah sebagai badan hukum gitu. Nah, harus ada akte pendirian notarisnya di bawah sama notaris. Nah, terus akte pendiriannya ini udah didaftarin di kantor pengadilan negeri setempat. Ya, nanti ada keputusan pendaftarannya. Terus setelah mendapatkan pengesahan, nanti juga harus ada nih, kalian kalau ngaudit harus minta ini akte pendirian, terus pendaftarannya, terus pengesahannya gitu, dan telah diumumkan dalam lembar berita negara RI. Kalau misalnya dia udah melakukan 4 ini, baru dia boleh melakukan perjanjian kepada pihak ketiga dan menjalankan operasinya, berarti dia sudah berbadan hukum. Nah, apabila perseroan terbatas sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan yuridis, ya kan yang 4 itu, maka berlakulah konsep business entity bahwa PT tersebut harus terpisah dari kekayaan pemilik gitu. Jadi si pemegang saham ini nggak boleh seenaknya ngambil dana di PT. Kalau misalnya perseroan, kalau misalnya perorangan kan kalau dia mau ngambil duit gampang gitu kan ya. Jadi nggak boleh gitu. Kalau misalnya dia udah bentuknya PT itu udah nggak ada privilege lagi gitu. Nanti dia tinggal terima aja dibagiin sama dividen. Nih, hak pemegang saham terbatas pada pembagian dividen gitu. Pembagian aset pada saat likuidasi dan kepemilikan dan pemilikan saham. Jadi si pemegang saham itu dia itu pun cuman ngarepin gitu ya. Cuman dikasih dari PT itu adalah dalam bentuk dividen. Terus kalau misalnya saat likuidasi, asetnya baru dibagiin ke si pemegang sahamnya sesuai dengan kepemilikannya dia gitu. Nah, kalau misalnya dia bangkrut, misalnya banyak utang gitu kan ya. Nah, si pemegang saham itu hanya menyetornya itu menggantinya itu sebatas modal yang disetor oleh si pemegang saham gitu. Tidak berlaku tanggung renteng. Jadi dia itu tidak sampai ke harta pribadinya. Sedangkan kalau misalnya dia perseroan perorangan, itu kalau misalnya sampai bangkrut gitu kan ya, kalau misalnya dia banyak utang, itu dia hanya dia sampai bisa ngambil harta pribadinya gitu untuk ngelunasin utangnya. Sedangkan kalau misalnya bentuknya PT, kalau misalnya sampai PT-nya itu bangkrut, ya kerugian pemegang sahamnya ini nih itu hanya sebatas maksimal itu adalah modal yang disetor oleh si pemegang saham ya. Karena kan kalau di PT itu kan dia kan nggak bisa ngambil seenaknya ya kan. Jadi harus memisahkan antara kekayaan pemilik gitu, kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan si PT-nya. Nah, seperti biasa kalau kita mengaudit itu kita harus menentukan tujuan auditnya, ya kan? Nah, tujuan audit untuk ekuitas itu adalah seperti biasa terdapat internal kontrol untuk memeriksa untuk dan memastikan bahwa terdapat internal kontrol yang baik nih atas permodalan termasuk transaksi jual beli saham, pembayaran dividen sama sertifikat saham gitu kan. Jadi internal kontrolnya bagus. Terus struktur permodalan yang tercantum di neraca sesuai dengan yang tercantum pada akte pendirian gitu. Jadi modal yang ada di mana neraca itu sesuai sama yang ada di akte pendirian gitu ya. Jadi nggak boleh beda gitu. Terus izin-izin yang dipersyaratkan yang tadi tuh yang yuridis itu telah dimiliki oleh perusahaan. Terus perubahan terhadap ekuitas telah diotorisasi pejabat yang berwenang, ya kan? Jadi kalau misalnya ada pembagian dividen, kalau misalnya ada modal disetor, itu sudah diotorisasi dan sudah dilakukan RUPS untuk menetapkan perubahan itu, gitu. Terus perubahan terhadap return earning didukung bukti-bukti yang sah, ya kan? Berarti ini adalah existence, ya kan? Terus penyajian pemodalannya sesuai dengan SAK, ya. Kalau ini adalah accuracy, ya kan, yang nomor 2 nih. Terus ini adalah existence.
nih ya, bahwa perusahaan ini benar-benar sudah berbadan hukum, dia eksis, benar-benar ada badan hukumnya gitu ya. Terus, nah ini adalah ciri-ciri internal kontrol. Tadi kita kan menetapkan internal kontrol yang baik kayak gimana gitu kan ya. Nah ini adalah ciri-ciri internal kontrol yang baik atas ekuitas, yaitu setiap perubahan modal harus diotorisasi ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan modal harus dilakukan RUPS dan harus dibuat akte notarisnya. Kalau misalnya ada perubahan di bagian ekuitasnya gitu. Apalagi untuk struktur modal. Terus pembagian dan pembayaran dividen harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang ya. Biasanya pembagian dividen ini juga harus dilakukan RUPS gitu kan ya. Dan di dan di apa dan di dan di dan yang datang itu tuh pejabat-pejabat yang berwenang. Terus digunakan Biro Administrasi Efek gitu. Jadi sebaiknya si modal perusahaan itu dibantu oleh Biro Administrasi Efek gitu untuk mengadministrasikan sahamnya sama pembayaran dividennya. Nah, ini adalah prosedur auditnya, ya kan. Prosedur audit yang pertama adalah karena tadi kita mau memastikan bahwa internal kontrolnya udah baik, maka kita harus pelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas permodalannya, transaksi jual beli sahamnya, sama pembagian dividennya, gitu kan. Nah, ini bisa kalian lakukan dengan kalian membagikan internal kontrol kuesioner. Internal kontrol kuesionernya untuk si ekuitas itu bisa kalian lihat di Exhibit 18.1. Nah, terus di sini kalian harus meminta salinan kopi dari akte pendirian dan SK pengesahannya serta perizinannya untuk disimpan ke permanent file. Nah, ini kalau misalnya ini adalah klien baru, itu kita harus banget minta akte pendiriannya ya kan, untuk kita itu memastikan bahwa perusahaan ini benar-benar ada gitu. Sudah tercatat secara hukum yang existence ya. Terus cocokkan data yang ada di dalam akte pendirian dengan modal yang tercantum di neraca ya. Jadi nggak boleh beda gitu ya antara yang tercantum di neraca dengan yang ada di akte pendirian ya. Ini existence ya kan, bahwa benar-benar accuracy, ini juga bisa nih accuracy, jadi benar-benar sama ya. Terus terdapat kalau misalnya perusahaan yang baru didirikan, kalau misalnya ada tambahan setoran modal, periksa buku setorannya gitu. Jadi kalau misalnya ada modal yang disetor, itu kita harus ngecek nih, dia nyetornya berupa apa, berupa kas atau berupa barang gitu kan ya. Kalau misalnya berupa kas, kita cek ke buku setorannya. Kalau misalnya berupa barang, ya kita cek ke waktu pas dia jurnal vouchernya gitu ya. Terus ini adalah untuk existence juga ya kan. Terus jelaskan kepada kertas kerja pemeriksaan modal dasar. Nah, di sini kita harus membuat top schedule sama supporting schedule-nya ya. Seperti biasa kan yang saya bilang, kan setiap akun itu kita harus bikin top schedule dan supporting schedule ya kan. Nah, itu bisa kalian lihat di Exhibit 18.2. Nah, Exhibit 18.2 itu adalah top schedule-nya. Jadi si ekuitasnya itu terdiri dari modal di store sama saldo laba rugi. Nah, modal di store-nya itu terdiri dari macam-macam nih. Punyanya si Bapak bisa kalian lihat di Exhibit 18.3. Punyanya si Nyonya Kriswati, punyanya Bapak Kurniawan. Nah, di sini harus kalian jelasin di seperti schedule-nya bahwa berdasarkan dengan akte pendirian dengan notaris ini tanggal segini gitu kan ya. Ada modal dasarnya sekian gitu kan, terus yang ditempatkan sekian, yang di-store sekian gitu kan, dan yang menyetor itu masing-masing siapa aja orangnya. Itu harus kalian bikin di supporting schedule. Nah, untuk si saldo laba ya kan, itu kalian harus bikin mutasinya dia selama setahun itu. Ada perubahan di saldo labanya itu apa aja gitu. Dan kalian kalau misalnya ada perubahan harus kalian vouching ke bukti pendukungnya. Itu adalah untuk eksistensi ya. Nih, nomor 6 ya. Periksa dokumen pendukung perubahan return earning untuk memastikan apakah diotorisasi. Terus kalau misalnya ada adjustment-nya reasonable dan jumlahnya cukup material ya. Jadi kalau misalnya return earning-nya itu di sini di supporting schedule-nya itu adalah mutasinya dan kalian harus vouching dari mutasinya ini gitu. Terus kalau misalnya ada adjustment dari return earning tahun lalu, itu nilai itu harus material. Kalau misalnya nilainya tidak material, maka tidak boleh mengkoreksi return earning tahun lalu, tapi dimasukkan ke laba rugi tahun ini gitu. Nah, jadi yang bisa kita mengkoreksi return earning tahun lalu itu kalau misalnya ada kesalahan pencatatan tapi nilainya itu adalah material, sama misalnya tiba-tiba ada surat tagihan pajak yang berurusan dengan pajak. Kalau misalnya perusahaan itu dia kurang bayar, ada kesalahan penyetoran, nah itu boleh gitu.
itu mempengaruhi kita mengkoreksi return earning tahun lalunya. Nah, yang ketujuh adalah seandainya ada pembagian dividen gitu kan, periksa apakah. Nah, kalau misalnya nih ketahuan nih ya dari return earningnya itu ada pembagian dividen. Nah, kalian harus cek nih pembagian dividennya itu bentuknya apa? Cash dividen kah, stock dividen kah, atau property dividen. Nah, terus kalian cek pencatatannya udah bener apa belum gitu loh. Nah, waktu pas dideklarasikan sudah dicatat apa belum gitu kan, waktu pas pembayaran apakah dividen ini sudah benar-benar dibayar gitu. Jadi ini kalian vouching ke bukti pendukungnya, ini juga untuk existence ya. Terus apakah sudah diotorisasi gitu kan ya dari si pembagian dividen ini gitu. Terus kita cek dividennya ini udah kena pajak apa belum ya. Terus yang ke-8 adalah periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 50 atau 75% dari modal di store. Jadi kalau misalnya return earningnya perusahaan itu minus gitu kan ya. Nah, kalian harus cek nih return earningnya itu minusnya itu sudah 75% atau 50% apa belum. Kalau misalnya sudah 75%, itu kalian harus tanya ke kliennya. Karena kan ini berarti kan kelangsungan bisnisnya si klien ini kan agak disangsikan ya, agak diragukan gitu kan. Nah kita itu nggak boleh nih ngeluarin unqualified opinion gitu. Kita nggak boleh mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, kecuali manajemen atau nggak pemegang saham atau direktur itu akan ada pernyataan gitu kan ya, bahwa mereka akan berusaha supaya si return earningnya ini akan balik lagi gitu kan ya. Jadi harus ada atau enggak misalnya ada pemegang saham bahwa dia akan menyetorkan lagi modal sehingga si return earningnya ini yang minusnya ini nggak sampai 75% dari modal yang disetor gitu. Terus yang ke-9 adalah kita mengirimkan konfirmasi ke pemegang saham, bener gak kalian punya saham segini gitu ya. Ini juga bisa untuk existence, bisa untuk accuracy ya kan, ini juga bisa untuk existence sama accuracy sih ya. Jadi mengirimkan konfirmasi ke pemegang saham atau biro administrasi efek. Jadi yang ngurusin sahamnya perusahaan kalian kirim ke sini untuk memastikan bahwa nilai dari si sahamnya itu benar-benar sekian gitu kan. Terus dan benar-benar ada gitu sih modalnya itu. Oke, biasanya sih kita kalau melakukan audit ekuitas itu cepet ya gitu, karena kan cuman beberapa item saja gitu. Nah ini adalah exhibit 18.5 itu adalah penyajian modal di laporan posisi keuangan. Jadi yang atas itu yang exhibit 18.5 itu penyajian modal adalah seperti itu gitu kan ya. Kan ada note 22 sama note 23. Nah, itu adalah untuk di CALK-nya. Modal di store itu harus jelas gitu loh. Akte pendiriannya apa, terdiri dari siapa aja pemegang sahamnya gitu. Terus untuk saldo laba ruginya terdiri dari apa aja gitu ya mutasinya. Oke, sekian. Oh ini ada kelanjutannya. Nah, misalnya ada treasury stock, periksa nih. Jadi kalau misalnya ternyata ada treasury stock di mana di perusahaan. Nah, kita harus ngecek nih bukti pembeliannya gitu. Terus bukti pembelian dari si treasury stocknya itu sama otorisasinya kenapa sih gitu kan kita mau membeli saham yang sudah beredar gitu. Terus bukti penjualannya kalau misalnya si treasury stocknya itu habis dibeli dijual lagi nih sama si perusahaan. Nah tadi yang saya bilang tujuan pembeliannya apa? Apakah untuk memperbaiki harga pasar gitu kan, atau untuk memberikan ke karyawan nih sebagai bonus gitu. Terus di sini harus dijelaskan bahwa treasury stock itu tidak punya hak suara ya. Jadi orang yang sahamnya itu sudah dibeli kembali oleh perusahaan, dia itu sudah tidak mempunyai hak suara lagi di RUU PS gitu. Nah, terus periksa. Nah, ini semua itu untuk existence ya. Nih. Terus periksa apakah penyajiannya sesuai dengan SAK gitu. Terus buat kesimpulan seperti biasa di top schedule kita harus bikin kesimpulan ya kan bahwa si ekuitasnya ini sudah disajikan secara wajar. Oke, udah habis belum? Oke, sudah habis untuk audit atas ekuitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.